Saudara, mari kita mau mendengar firman Tuhan. Menjelang Natal ini kita ambil dari Lukas 1 ayat 26 sampai 38. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Demikian kata Maria. Lukas 1 ayat 26 sampai 38, demikianlah firman Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah hal itu mungkin terjadi? Aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Saudara, saya masih ingat saat itu mirip dengan minggu-minggu seperti ini, gereja sedang persiapan Natal. Saat itu saya masih melayani di Komisi Pemuda, saudara, dan menemani mereka sedang persiapan Natal. Ada kantata di sana, juga ada dekor yang disiapkan. Tiba-tiba saya lihat di belakang itu, datanglah seorang pemuda yang saya kenal. Dia ketua pemuda, mantan ketua pemuda. Saya pembina rohaninya. Saudara, dalam kesempatan yang baik itu, lalu saya ke belakang dan saya say hello dengan dia. Apa kabar? Gimana? Kamu kok nggak muncul-muncul sih? Aduh, Pak Beni sibuk. Ayo pelayanan lagi. Wow. Nggak mungkin lah Pak Beni. Biar pelayanan itu dilakukan sama mahasiswa yang belum bekerja. Istilah kasarnya yang gak punya kerjaan. Saudara-saudara, saya kecewa sekali dengan jawabannya. Dia mantan ketua pemuda, bertahun-tahun dia bersama-sama dengan saya. Bertahun-tahun saya tanamkan jiwa melayani. Tapi setelah kerja, baru saja bekerja, paradigmanya terputar seperti itu. Biarlah para mahasiswa yang melayani. Kalau sudah kerja nggak sempet, Pak Beni nggak bakal sempet. Aduh saudara, yang dia pikir pelayanan itu apa sih? Yang dia layani siapa sih? Satu pribadi yang tidak terhormat, satu pribadi yang bisa dianggap cuek, satu pribadi yang bisa diabaikan lebih daripada pekerjaan kantornya. Saudara-saudara, terlebih lagi pemuda zaman sekarang sibuk dengan memproduksi kontennya, saudara. Agar dia lebih dapat like lebih banyak, subscriber lebih banyak, viewer lebih banyak. Kemudian hangout kemana-mana, saudara. Tidak lagi tertarik kepada yang namanya pelayanan. Hidup masa mudanya hanya untuk dirinya. Sedikit-sedikit butuh healing, sedikit-sedikit butuh healing karena trauma barangkali, karena merasa dibully. Gak pernah memikirkan hidup itu dipersembahkan kepada Allah. Sedih bukan? Saudara-saudara, baru-baru ini seorang pendeta teman saya berkata, "Aduh Pak Beni, sulit sekali mencari seorang majelis yang benar-benar rela melayani Tuhan."
Ada banyak nama dari jemaat. Tetapi ketika kami hubungi orangnya, waduh udah banyak alasannya Pak Beni. Reasonable dan rasional. Maaf ya Bapak, saya betul-betul lagi sibuk. Pekerjaan begitu banyak. Ada lagi yang berargumen, anak-anak masih kecil Pak. Kapan-kapan deh ya, kapan-kapan. Aduh banyak alasan yang reasonable dan rasional saudara. Saya jadi sedih hati mendengar seperti itu. Tapi sebenarnya itu adalah lagu lama yang terus beredar di gereja bukan? Sudah puluhan tahun bahkan sekian abad saudara. Allah disepelekan. Allah itu mirip saudara dengan orang asing yang ada di jalanan. Yang datang ke mobil kita. Kita cepat-cepat tutup jendela kita. Karena orang asing itu tidak kita kenal. Karena dia cuma mau meminta-minta. Dan tidak layak untuk dihormati. Tidak layak untuk diperhatikan. Ini mobil gue, ini hidup gue, mau apa lo? Betul saudara? Seringkali Allah bertemu dengan kaca-kaca mobil di hati kita yang kita tutup. Kalau masih sopan kita berkata maaf ya. Aduh saudara sedih sekali. Membayangkan Allah pribadi yang luar biasa itu diam. Saudara-saudara ada banyak alasan yang reasonable. Tapi kalau bicara soal reasonable, logis atau tidak logis, Allah adalah pribadi yang tak tertandingi saudara. Dia bukan Allah yang bodoh, dia Allah yang pandai, dia Allah yang berbijak. Barangkali dia bisa melotot kepada kita, oke, kamu sibuk, banyak urusan, keluarga kamu, bisnis kamu, oke, aku tanya satu pertanyaan. Sebutkan kepadaku apa yang tidak kamu terima daripadaku. Aduh saudara itu pertanyaan yang tajam bukan? Sebutkan apa yang kamu terima yang tidak berasal daripada aku. Kita terdiam. Pendidikan kita dari beliau. Pasangan kita dari beliau. Ingatkah saudara ketika saudara ingin sekali untuk berumah tangga dengan istri saudara yang sekarang ini atau suami saudara. Barangkali engkau sama dengan saya, berdoa dengan takut, cemas. Waktu nembak diterima gak ya? Gak punya keyakinan diri. Mau gak ya? Karena masa depan kita juga gak jelas bukan? Lalu kita berdoa, Tuhan kalau engkau kabulkan rumah tangga yang kubentuk nanti untuk kemuliaan-Mu. Pernah saudara berdoa seperti itu? Atau pernah saudara berdoa di dalam keadaan sakit, dokter angkat tangan, lalu kita dalam pembaringan di ICU, setengah koma, setengah sadar, setengah koma, setengah sadar, berdoa Tuhan kalau aku sembuh hidup ini untuk kemuliaan-Mu. Kalau Tuhan melotot pada kita, apa yang kamu terima yang tidak berasal dari aku, katakan. Kita terdiam bukan? Oh saudara yang dikasihi Tuhan, terlalu banyak keberatan orang Kristen untuk melayani Tuhan pada saat ini. Tapi menikmati berkatnya. Takut jauh dari Tuhan, takut kemalangan tiba, takut musibah tiba, takut bisnis tidak maju. Hanya itukah pengenalan kita akan Tuhan? Kalau begitu tidak bedanya kita pergi ke Gunung Kawi bukan? Dia tempat kita meminta, dia tempat kita memberi sesajen dan berkat itu datang. Tapi Tuhan lebih daripada itu. Dia kudus, dia maha mulia. Dia punya rencana yang agung atas dunia ini. Dialah penguasa mati hidupnya engkau dan saya. Setiap detik hidup kita ada di tangan dia. Saudara-saudara harusnya kita jauh lebih menghormati Tuhan. Daripada menyedihkan hati Tuhan selalu. Saudara-saudara ini berbeda. Dengan gadis desa yang bernama Maria. Yang baru saja kisahnya kita baca. Saudara pada waktu kisah itu kita baca. Saudara nggak dapati keberatan yang perdebatan yang tinggi bukan antara Maria dengan malaikat Tuhan yang disebut Gabriel. Kayaknya ringan-ringan saja loh saudara. Malaikat datang kepada Maria. Malaikat berkata, Maria ada pelayanan, mau ikut gak? Dia cuma berkata keberatannya satu. Bagaimana mungkin terjadi? Aku belum bersuami.
Lalu malaikat menjelaskan. Setelah itu responnya gimana? Responnya adalah gini. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah menurut perkataanmu itu. Gak ada keberatan. Mirip seorang gadis remaja yang lagi nganggur di rumahnya. Lalu datang temennya ngajak ke mall. Just for fun. Gak ada keberatan. Ayo ikut saja. Seperti itu Maria ringannya. Tapi saudara, barangkali kita belum membaca kisah ini dalam-dalam. Belum menyelidiki baik-baik. Di dalam pertanyaan Maria yang singkat, bagaimana itu mungkin terjadi aku belum bersuami? Itu muncul pergumulan-pergumulan yang berat. Di dalam gadis remaja yang berumur 13 kira-kira sampai 15 tahun. Apa pergumulan Maria? Kalau dia berani menjadi pelayan Tuhan sesuai dengan undangan Tuhan itu. Yang pertama, saudara-saudara, mimpi-mimpi indahnya akan lenyap. Saudara-saudara, walaupun Maria itu hanya seorang gadis desa, masih remaja, sederhana, tapi paling sedikit sebagai gadis dia punya mimpi, saudara, betul gak? Mimpi-mimpi. Yang pertama, dalam waktu dekat dia bermimpi untuk menikah dengan tunangan yang dikasihinya, Yusuf. Dalam jangka panjang dia bermimpi jadi istri yang baik dan jadi ibu dari anak-anaknya. Mimpi yang semua wanita juga mempunyainya, bukan? Normal. Tapi kalau berani dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Mimpi ini bubar, saudara. Kenapa bisa begitu? Yuk, saya visualisasikan ya, ikuti imajinasi saya. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia berkata, oke malaikat, aku ikut perkataanmu, aku terima pelayanan ini. Kau jadi ibu ya, kau akan mengandung, gak apa-apa, oke. Berapa lama dia bisa menyembunyikan kandungannya? 4 bulan, 5 bulan, mungkin. Karena orang Yahudi pakai long dress. Kebanyakan bajunya tidak seketat zaman sekarang, bukan? Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, tetapi bulan ke-6, bulan ke-7 bisa ditahan nggak? Cara jalannya aja udah beda. Lah, Yusuf makin bingung bukan? Pengaruh psikologis saudara dalam diri Maria ada nggak? Pasti dong. Dia makin takut. Dia makin cemas. Satu kali pasti tunanganku akan bertanya, apa yang terjadi padamu Maria? Dan betul dong, saya membayangkan satu kali Yusuf berkata, Mar, aku ingin bicara serius dengan kamu. Waduh, jantung Maria dak-duk, mati aku. Sekarang ketahuan. Mar, sudah berbulan-bulan aku merasa ada perubahan dalam diri kamu. Kamu makin pendiam. Kamu udah bete ya sama aku ya? Kamu gak suka lagi ya? Kamu punya teman lain ya? Kamu selingkuhi aku ya? Wow. Itu perkataan yang tajam bukan? Tuduhan yang gak enak. Lalu Maria, kok kamu gitu sih Sup? Ngomongnya ngaco. Aku bukan ngaco sembarangan. Tapi sikapmu yang membuat aku bingung. Engkau seolah-olah gak lagi ingin ngomong sama aku. Apa yang terjadi Mar? Lalu menunduk lihat perutnya. Kaget. Barangkali loh, di hati gadis remaja ini sudah berkali-kali ingin berkata terus terang. Tapi tidak sanggup. Ada satu ketakutan. Kalau Yusuf itu mau terima. Kalau nggak mau terima gimana? Mimpi indahnya hilang. Tapi satu kali nggak bisa ditahan bukan? Ketika Yusuf dalam keadaan yang sudah emosional, lalu dia pegang pundak Maria dan berkata, Mar, katakan yang sebenarnya apa yang terjadi padamu. Aku ini tunanganmu, bakal menjadi suamimu, Mar. Trust me, Mar. Dia diam, Maria tertunduk. Dia nangis. Kemudian Maria lihat lagi mata Yusuf seolah-olah mencari. Apakah perkataan Yusuf itu bisa dipegang? Lalu kemudian dia berkata, baik Sup, tapi jangan marah ya. Jangan tinggalkan aku. Loh, Mar, aku cinta sama kamu. Kita udah pacaran dari SD loh. Waduh, itu cinta mati namanya. Lalu kemudian Maria berkata,
Aku hamil, Su. Kira-kira gimana reaksinya? Apakah saudara punya imajinasi reaksinya adalah, oh hamil gitu aja sampai stres. Nggak apa-apa. Begitu mustahil bukan? Yang pertama reaksi yang saya bayangkan, Yusuf memegang pundak Maria dengan mendelik. Apa? Kemudian dia bergumam, astaga. Kemudian yang ketiga, kau hianati aku, Maria. Yang keempat, nangis menjerit dan pergi keluar, tak pernah balik lagi. Mimpi Maria hilang. Kalau dia berani terima pelayanan seperti itu. Saudara pernah ditawari pelayanan lalu mimpi indahmu hilang? Pernah? Enggak bukan? Resiko Maria sungguh berat. Resiko yang kedua, saudara, kalau kita memahami kondisi budaya saat itu. Aib akan menimpa keluarga Maria. Saudara bisa dibayangkan kalau kita berimajinasi tadi, Yusuf akan terkejut melihat perubahannya. Sangat-sangat mungkin anggota keluarganya orang yang pertama tahu perubahan itu. Saya membayangkan saudara, papanya Maria akan berkata sama ibunya, Mam, kamu lihat gak sih perubahan pada anak kita Maria? Saudara gayung bersambut lalu berkata, jelas Pak, aku dari beberapa bulan ini memperhatikan dia. Dia makin aneh loh. Ngurung dirinya di kamar. Dan kamu lihat itu pipinya makin tembem kayak gitu. Kemarin muntah-muntah loh Pak. Wow. Ini ciri-ciri apa? Lalu papanya mulai naik darah dan berkata, kumpulkan nanti sore semua orang di sini. Kumpulkan. Kakak, adik, barangkali sudah jadi sidang keluarga. Saudara Maria terdakwa, duduk di tengah-tengah dengan tertunduk. Stres batinnya. Dia tahu papanya akan marah sama dia. Lalu mulailah sidang itu. Maria, Papa minta kamu jujur. Katakan apa yang terjadi padamu kami telah mengamati. Katakan dengan jujur. Karena Papa orang Yahudi tidak pernah mengajarkan kamu berdusta. Mengerti? Maria terdiam. Tiba-tiba tangisnya meledak. Dia tidak tahan. Barangkali mamanya di sebelahnya memegang dan membelai-belai rambutnya. Dan mengatakan, tenang Maria, tenang, ada mama. Katakan yang jujur Maria. Saudara, berat gak sih? Kalau dia berani nerima pelayanan yang diberikan Allah, seberat itu saudara. Dia tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah melakukan dosa, tapi dia harus jadi terdakwa. Saudara, saya percaya ketika didesak dengan air mata yang berlinang, dengan tertunduk, dengan perasaan tertekan dan jiwa yang stres, dia berkata, aku hamil Papa. Bayangkan itu. Saya kira kalimat yang tidak pernah mau didengar oleh orang tua dari anak gadisnya adalah kalimat yang tadi. Ketika kalimat itu keluar dari Maria, pasti saudara, respon pertama dari bapak Maria itu adalah, kurang ngajar Yusuf, engkau tidak bisa dipercaya, kurang ngajar kamu. Wow. Lalu gimana reaksi Maria? Maria menengadah, Maria menjerit. Bukan Yusuf, Papa, bukan Yusuf. Seluruh anggota keluarga berkata, what? Bukan Yusuf, lalu kamu hamil sama siapa? Bisa saudara bayangkan jawabannya? Lalu kamu hamil sama siapa? Jawabnya cuma satu. Karena Roh Kudus. Kalau itu berani Maria ucapkan, aku hamil karena Roh Kudus, Papa. Semua orang geleng-geleng terus papanya berkata, kamu cepat-cepat ke psikiater ya nak ya. You need help. Susah bukan saudara? Meyakinkan Yusuf pun susah. Meyakinkan keluarganya susah. Dia hamil karena siapa? Saudara, betapa susahnya dia itu saudara menerangkan.
kepada masyarakat Yahudi. Bapaknya pun tidak sanggup, mamanya pun nggak sanggup, nggak akan dipercaya. Dan aib itu akan menaungi keluarga ini selama 7 turunan, saudara. Aduh saudara, banyak dari kita berani menanggung aib karena perlakuan kesalahan kita. Tapi jangan sampai keluarga kita nanggung aib juga, bukan? Itu tidak bisa dihindari. Nah saudara, pernah gak sih saudara diajak Tuhan pelayanan, lalu aib itu tiba di keluarga saudara? Di zaman sekarang malah sebaliknya. Ada banyak bapak-bapak, ibu-ibu yang cerita sama saya bangga sekali. Pak Beni, anak saya jadi WL di gereja sana. Pak Beni, anak saya jadi pianis. Pak Beni, anak saya kadang-kadang khotbah. Wih, bangga sekali. Itu efek daripada orang dipakai Tuhan, bukan? Side effect. Gak apa-apa, bagus juga. Tapi berbeda dengan Maria. Resiko yang dia terima itu betul-betul mengandung aib bagi keluarga yang sukar dicuci, bersih. Yang ketiga saudara, kalau Maria berani menerima pelayanan dari Tuhan, yang ketiga resikonya adalah kematian mungkin datang pada dirinya. Saudara, di zaman Maria hidup, masih ada hukum agama yang diputuskan oleh para tetua zaman itu. Salah satunya wanita yang berzina itu akan dilempari batu dengan sampai mati, saudara. Maria sama Yusuf sudah bertunangan. Nah, tunangan zaman dulu dengan tunangan zaman sekarang berbeda, saudara. Walaupun namanya tunangan, sebetulnya mereka sudah suami istri. Ikatannya sudah demikian solidnya. Tidak bisa dipisahkan kecuali dengan perceraian. Makanya saudara dikatakan, maka Yusuf akan menceraikan istrinya. Sudah istri loh saudara. Dengan diam-diam. Loh, masih tunangan kok diceraikan? Sebab saudara-saudara, pertunangan saat itu nilainya sama dengan perkawinan. Yusuf sudah suaminya Maria, Maria sudah istrinya Yusuf. Hanya pertunangan zaman dulu, yang menjadi suami dan menjadi istri ini belum boleh kumpul sama-sama melakukan hubungan intim. Saudara, kalau Yusuf tidak bisa terima dan dilaporkan ke pengadilan agama, maka resiko Maria dirajam itu ada. Katakanlah Yusuf orang baik. Dia bisa terima itu dan dia tidak mau klaim kepada Maria. Tapi apakah orang tuanya Yusuf itu terima diperlakukan seperti itu? Kalau orang tuanya Yusuf mengampuni Maria, apakah masyarakat Yahudi akan mengampuni Maria, gadis desa itu? Saudara-saudara, terbayang kematian itu ada di depan mata. Tapi yang luar biasa, Maria masih berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Saudara, apa yang membuat dia punya paradigma yang pada akhirnya dia berkomitmen untuk melayani Tuhan? Walaupun mimpi-mimpi indahnya akan hilang dan resiko kematian akan datang. Saudara, inilah yang harus kita miliki. Kalau paradigma ini kita mengerti, seumur hidup kita tidak akan menolak saudara pelayanan yang Tuhan berikan. Mari kita lihat saudara, apa yang dipikirkan oleh Maria ketika dijelaskan oleh malaikat itu. Melayani Tuhan merupakan suatu anugerah. Saudara, inilah yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang Kristen. Sampai mereka menolak pelayanan dari Tuhan. Yang datang itu anugerah. Saudara-saudara, ini dikatakan malaikat itu ketika dia masuk ke rumah Maria. Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertaimu. Salam artinya shalom. Shalom itu say hello. Tapi shalom pun punya pengertian. Bergembiralah, berbahagialah, bersyukurlah kamu yang beruntung. Karena itu saudara, Maria mulai bertanya, beruntung kenapa aku ini? Baru dijelaskan. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Di hadapan Allah. Saudara-saudara, jadi undangan pelayanan yang diberikan kepada Maria itu merupakan kasih karunia Tuhan. Anugerah Tuhan. Tadinya Maria belum mengerti. Kemudian penjelasan malaikat inilah yang membuat dia memahami. Dia
dipilih jadi ibu sang Mesias yang sudah dijanjikan Tuhan ribuan tahun lamanya. Saudara, setiap orang Yahudi menanti sang Mesias itu kapan lahir. Tentu saja dia memerlukan ibu. Setiap gadis bermimpi untuk menjadi ibu sang Mesias. Tapi jatuhnya pada seorang gadis yang sederhana yang bernama Maria. Mari kita tanya, kenapa Maria yang dipilih? Tinggikah pendidikannya? Bijakkah pikirannya? Berasal dari keluarga yang mapan secara ekonomikah? Terkenalkah dia? Public figure-kah dia? Apakah dia mampu untuk merawat bayi Yesus yang dititipkan Tuhan kepada dia? Tidak ada data seperti itu. Yang ada adalah dia wanita dusun. Yang kemungkinan orang tuanya juga orang dusun yang tidak intelektual, yang tidak mapan ekonominya, saudara. Lalu kenapa Allah memilih dia? Saya percaya, saudara, ada jutaan wanita Yahudi saat itu yang jauh lebih layak daripada Maria. Kenapa Allah memilihnya? Saya juga tidak tahu. Kecuali saya bisa katakan inilah yang disebut anugerah. Saudara, apa arti anugerah itu? Saudara, anugerah adalah pemberian yang dilakukan oleh pribadi yang tertinggi atau terhormat kepada seorang bawahan yang begitu rendah. Yang diberi itu sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh penerima. Ketika orang itu memberi, saudara, dia tidak wajib memberi. Nggak ada kewajibannya. Ketika orang itu menerima, dia tidak berhak meminta. Tapi karena belas kasihan daripada orang atau oknum yang tertinggi, maka diberikannya secara cuma-cuma. Itulah anugerah. Tetapi buat saya, saudara, anugerah punya pengertian lain. Anugerah bisa berarti ketika Tuhan tidak mendapati ada satu pribadi yang sederhana, yang jauh lebih hina, yang jauh lebih tidak layak, maka dipilihnya pribadi itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi kalau Tuhan memberikan saudara undangan pelayanan, yang bisa jadi melalui seorang pendeta, teman atau majelis, ikut melayani dong. Terus diminta-minta. Saudara-saudara, ini jatuh dari pribadi yang begitu tingginya, Allah. Ketika melihat engkau dan saya yang tidak layak ini, maka dipilihnya engkau dan saya untuk menjadi hambanya. Masa sih ditolak? Itulah yang disebut anugerah. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin cerita. Ada seorang anak laki-laki berumur 8 tahun. Satu kali dia ingin memiliki burung. Rumahnya dekat pasar burung, tapi dia tidak pernah bisa membeli burung. Lalu dia mulai menabung uang bekal dari mamanya. Setelah cukup, dia mulai pergi ke pasar burung. Saudara-saudara, sampai di pasar burung dia melihat begitu banyak burung. Baik yang disangkar sendiri-sendiri ataupun sangkar burung yang kerumunan, saudara. Nah, ketika dia melihat yang kerumunan, jelas harganya lebih murah, bukan? Dia tertarik pada seekor burung yang hinggap di dahan pohon paling rendah. Ada dahan-dahannya, bukan? Burung itu di tengah-tengah banyak burung yang berterbangan, berkicau, loncat sana loncat sini. Burung itu tenang sekali. Dia tidak berterbangan, dia tidak berisik, dia tenang, tinggal tenang di sana. Hati anak ini jatuh hati. Dia ingin membeli burung itu. Kemudian dia balik badannya dan berkata, "Pak, burung di sana berapa harganya?" Lalu disebutkan jumlahnya. Anak itu menghitung duitnya, gak cukup. "Pak, boleh gak segini saja?" "Gak bisa, nak. Burung di sini bagus-bagus, itu terlalu murah, gak bisa." "Pak, tolonglah, aku cuma punya segini." Gak bisa. Pulang. Cak, minta uang tambahan sama mamamu ya." Dia diam. "Baik, Pak, saya mau pulang. Nanti saya balik lagi ya." Ayo balik cepat. Tapi Bapak pesen, jangan terlalu lama, burung di sini cepat habis. Oke? Saudara-saudara, dia pulang.
Dia ingin meminta uang tambahan kepada mamanya. Sayangnya dia datang 2 jam kemudian, saudara. Begitu dia datang, abang burungnya berkata, aduh lama banget kamu datang Cacile. Wis entek burungnya, udah habis. Saudara-saudara, ketika dia melihat kandang burung itu kosong semua. Cuma 1 ekor di bawah yang hinggap di ranting paling bawah. Dia diam dengan tenang di sana. Dia hampiri lalu berkata, Pak, aku beli yang ini. Saudara, abang burung itu terkejut dan berkata, nak jangan. Loh kenapa? Burung itu sakit. Burung itu picak, matanya buta. Burung itu kakinya pengkor, tidak bisa berkicau. Besok saja pergi cari yang lebih bagus ya. Tapi anak itu berkata, aku memilih yang itu Pak. Sedari tadi memang pilihanku dia. Saudara, abang burung itu bingung dengan logika pikir si anak ini. Tapi dia bersyukur, burung picak buta gak bisa terbang, sakit, ada yang mau beli. Ya dia ambilin saudara-saudara. Lalu ditaruh ke sangkar kecil. Saudara, setelah dibayar, anak itu senang sekali. Dia pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki. Sembari terus diliatin burungnya. Lalu diajak ngobrol burungnya. Aku tahu burung kecilku. Gak ada yang milih kamu bukan? Aku tahu kau juga lagi sakit. Aku tahu matamu buta. Aku tahu sayapmu patah. Aku tahu kakimu pincang. Itu sebabnya aku memilih engkau. Gak masuk di akal logika pikir anak ini. Tapi tahukah saudara, begitu tidak masuk di akalnya, anugerah Tuhan memilih engkau dan saya. Seperti anak kecil ini memilih burung yang dalam keadaan yang gak normal itu. Kalau engkau mengerti itu, engkau akan bersujud di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa engkau memilih aku? Bapak Billy Graham dalam satu bukunya Just As I Am, saudara-saudara berkata, kalau nanti aku bertemu dengan Tuhan, ini penginjil besar yang luar biasa, memenangkan jutaan orang kepada Kristus. Dia berkata, satu kali kalau aku pulang kepada Bapak, aku ingin bertanya satu hal. Kenapa Tuhan engkau memilih aku? Why me Lord? Dia heran. Kenapa orang yang bernama Billy Graham, seorang pemuda yang tidak antusias dengan agama, seorang pemuda yang tidak merasa memerlukan Tuhan, dipanggil Tuhan dan dipakai menjadi alatnya, menyaksikan jiwa-jiwa itu datang pada Yesus. Kenapa Tuhan? Karena dia nggak merasa layak. Tapi Billy Graham berkata, itulah yang disebut grace. Saudara, banyak orang Kristen yang cuek dengan paradigma ini. Kalau engkau mengerti, engkau tidak akan tolak. Bahkan bisa masuk ke dalam kamarmu dengan menangis dan berkata, why me Lord? Kenapa aku? Saudara, sebelum saya jadi hamba Tuhan, tadi saya katakan saya guru sekolah minggu. Tetapi saya juga karyawan, saudara, dari perusahaan, sebuah perusahaan. Nah, ketika saya ada di perusahaan, saya dirikan sebuah persekutuan. Minta izin sama bos, diberikan. Tugas saya adalah mengadakan persekutuan itu setiap Jumat. Lalu mengundang hamba Tuhan, menjemput, mengantarkannya. Saya gembira sekali mengenal banyak hamba Tuhan. Di mobil saya ajak bercakap-cakap. Tapi tahukah saudara, diam-diam hati saya iri. Saya berkata begini dalam hati saya, enak ya jadi hamba Tuhan. Hidupnya pasti damai. Kerjanya memberitakan kabar baik. Nggak stres. Diam-diam saya berkata sama Tuhan, Tuhan maukah engkau memanggil saya jadi hamba-Mu? Kalau engkau mau memakai saya, pasti saya tinggalkan pekerjaan saya. Tapi tiba-tiba pikiran seperti itu selalu saya alihkan. Kenapa saudara? Karena saya merasa itu tidak mungkin. Tidak mungkinlah saya dipilih Tuhan. Saya seorang pemuda yang secara intelektual terbatas. Pas-pasan, pas ujian, pas nggak tahu. Pas ada soal susah, pas nggak bisa. Itulah saya. Pas ujian diumumkan, pas saya nggak lulus. Itulah saya pas-pasan. Yang kedua, secara spiritual saya bukan pemuda yang baik. Saya tahu saya kotor.
tahu saya berdosa. Saya tahu saya tidak layak. Secara karakter ada banyak hal yang belum beres dalam diri saya. Bagaimana mungkin dia mau memanggil orang seperti saya? Tapi sesuatu yang tidak mungkin terjadilah pada saya ketika dia menyatakan dengan jelas di dalam doa saya, dia ingin memakai saya dan meminta saya untuk melepaskan seluruh pekerjaan saya. Sukar saya percaya, saudara, bahwa itu benar-benar panggilan untuk saya. Incredible, amazing, unbelievable. Tapi itu terjadi. Saudara, saya masih ingat di kamar saya dengan gemetar saya berkata, Tuhan, saya betul-betul tidak layak dan tidak siap. Saya belum siap, Tuhan. Saya nggak bicara soal keuangan. Ada banyak hal yang kurang dalam diri hamba-Mu ini, Tuhan. Engkau tahu itu. Tapi seolah-olah Tuhan berbisik, aku cari yang tidak layak. Tidak ada orang yang jauh tidak layak daripada Engkau. Aku memilih-Mu. Bagaimana mungkin saya berani menolak? Sampai sekarang, saudara, ketika Tuhan memakai saya tetap ingat bahwa saya ini burung kecil yang pincang, yang buta, yang tidak bisa terbang, yang tak mampu berkicau. Yang dipilih oleh Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Oh saudara, itu satu anugerah. Yang tidak bisa diukur dengan pencapaian profesi kita. Pencapaian pendidikan kita. Pencapaian kekayaan kita. Tidak bisa diukur. Saudara lihat, ini anugerah yang besar, yang diturunkan, yang dijatuhkan, yang dilimpahkan dari Sang Pencipta kepada engkau dan saya. Orang-orang berdosa yang tidak layak, namun yang ditebus oleh darah Kristus. Katakan pada Tuhan, sesungguhnya aku ini adalah hamba-Mu. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Saudara, kalau Maria menolak, apakah Sang Juru Selamat itu nggak jadi turun? Bodohlah kita berpikir seperti itu. Ada banyak gadis yang lebih bersyarat daripada Maria. Maria mengetahui itu dan dia tidak mau kesempatan itu hilang. Seorang bapak di sebuah kota di Indonesia datang kepada saya ketika saya berdiri habis KKR, saudara, menyalami jemaat. Dialah orang terakhir. Dia datang dengan anaknya pemuda yang menuntun dia. Jalannya sudah susah. Lalu ketika di depan saya, rupanya dia tunggu semua orang sampai pergi, pulang, lalu dia menangis. Begitu hebatnya di depan saya. Lalu setelah tenang dia berkata gini sama saya, oh ayah mauan, babodi, wawia mauan. Saya nggak ngerti. Rupanya dia bapak yang kena stroke. Saya nggak menghina, sekali lagi ya. Yang saya peragakan apa yang saya alami. Kemudian anaknya berkata, Papa berkata Pak Beni, dia pengen jadi hamba Tuhan. Oh, Bapak mau jadi hamba Tuhan? Wow, bingung saya. Apa yang saya harus nasihati? Akhirnya saya berkata, Bapak duduk ya. Bapak kenal pendeta Bapak kan? Ada berapa? 4 orang. Doakan tiap malam Bapak. Itu sekarang pelayanan Bapak yang Tuhan berikan. Doakan ya. Akhirnya dia pulang. Saudara, setelah KKR hati saya itu berkecamuk. Saya berlutut di hadapan Tuhan di kamar saya dan berkata, Tuhan hari ini luar biasa. Ada seorang bapak yang menyerahkan diri dalam keadaan seperti itu. Hati saya tergugah sekali, pasti engkau menerimanya. Saudara, pasti tidak ada yang ditolak oleh Tuhan. Ketika kita mempersembahkan diri, bukan? Tapi tiba-tiba satu pikiran terlintas di dalam diri saya. Seolah-olah Tuhan berkata, aku menerimanya, jelas. Tapi tahukah engkau, di manakah dia ketika masa mudanya? Di manakah dia ketika tubuhnya sehat? Di manakah dia ketika pikirannya cemerlang?
Apakah aku layak hanya dilayani oleh orang-orang yang sisa hidupnya seperti itu, sisa kesehatannya seperti itu? Pantaskah barang sisa diberikan kepadaku? Wow, saudara, saya nggak berkata Tuhan berkata-kata kepada saya, tapi pikiran saya tiba-tiba terlintas satu kebenaran itu. Saya menjerit dan kaget, saudara-saudara, berkata, Tuhan, jangan biarkan aku memberi yang sisa kepadamu. Aku ingin memberi yang terbaik dengan kemampuanku. Tolong aku, anak Allah. Tolong aku, Engkau penebusku. Aku lemah, aku terbatas. Tapi aku bisa menghargai karunia penebusan-Mu dan panggilan pelayanan-Mu. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan-Mu. Saudara, jangan hanya diam di bangku gereja saudara ini. Tapi datanglah pada gembalamu, datanglah pada majelismu dan berkata, aku ingin dipakai Tuhan. Biar di sisa hidupmu engkau bisa berkata, hidup ini adalah kesempatan. Ketika kita menutup mata, kita pergi dengan hati yang lega. Ketika kita membuka mata kita, kita sudah sampai di kekekalan. Dan suara Yesus penebus kita berkata, marilah hambaku yang baik dan setia, masuklah